Atur Bundar, sekarang Bella lagi ada di RSGM Unimus, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unimus Kota Semarang. Hari ini Bella udah janjian sama Dokter Gigi Ayu akan bahas terkait fasilitas apa aja yang ada di RSGM ini. Pastinya menarik dan nanti akan dilanjut dengan bincang-bincang oleh Dokter Gigi Filianti. Penasaran seperti apa? Untuk itu langsung aja kita ketemu Dokter Gigi Ayu ya. Let's go. Halo dokter. Halo, selamat datang di RSGM Unimus, Mbak Bella. Selamat siang dokter. Ya, hari ini Terima kita kasih. nanti akan jalan-jalan ke RSGM ya untuk melihat fasilitas apa aja yang ada di RSGM. Pasti menarik ya dokter. Oh, sangat menarik. Luar Hari biasa. sebelumnya kita cek suhu dulu sama ya, kita scan barcode Peduli Lindung dulu. Siap. Pakai tangan gini ya dok ya. Silakan hand sanitizer-nya. Oke. Oke, kita Terima kasih dok. ya kita check-in dulu Check Peduli in. Lindung ya. Oke, mari silakan. Baik, Mbak Bella, kita pertama mengunjungi ini dulu ya. Jadi kita kalau ke RSGM Unimus itu mengambil antrian dulu untuk poli mana yang akan kita datangi gitu. Jadi Sesuai kebutuhan pasti. iya, jadi misalnya kita contoh mau ke bedah mulut ya, ini bisa ini. Nah, ini bisa cetak antrian. Gitu. Nah, nanti setelah cetak antrian, kita bisa menunggu di kursi Ruang tunggu. tunggu untuk dipanggil di pendaftaran. Siap. Oke. Setelah menunggu kemudian Setelah dipanggil. menunggu di sini, nanti kita akan dipanggil di bagian pendaftaran. Yes. Selamat pagi, ya ini pendaftaran. Nanti akan memanggil untuk mendaftarkan terlebih dahulu dengan kartu identitas serta ini ya bukti-bukti yang lain, surat-surat yang lain. Itu. Setelah itu kita akan ke ini ada ruang RM. Ini RM rekam medis ya, Ya, Bu. ada ruang rekam medis di sini. Rekam medis kita sangat terjaga ya, keamanannya. karena di sini kita juga pakai kode finger ya untuk petugas saja yang bisa masuk. Jadi tidak semua orang Tidak bisa semua masuk orang ke bisa. dalam. Oke. Ya, Berarti baik. bisa dipastikan keamanan data semuanya Iya. di RSGM Unimus ini aman ya? Aman, sangat aman ya. Luar biasa. Kemudian setelah dari rekam medis kita mau menuju kemana? Ya, kita akan menuju ke ruang IGD dulu ya. Jadi di RSGM Unimus ini ada IGD umum dan IGD dental. Oke, Kita baik. lihat dulu yuk. Kita lihat ke sana, ini menarik. Oke. Selamat siang. Iya, silahkan masuk. Ini terima kita kasih. ada di IGD kita ya. Ini yang pertama saya mau menunjukkan. Makasih Mas. Ya, saya mau menunjukkan di sini ada ruang IGD untuk umum ya. Di sini bisa. Ini sesuai dengan nanti ada pasien kegawat daruratnya. Ya, Ini ada sesuai garis-garisnya warnanya ya. ya? Oh, sesuai sesuai warnanya. garis. Nah, kita lihat di sana yang khusus IGD dental. Iya. Ya, mari. Kemudian Ya. Bu, Ini di sini ada kursi gigi ya, fungsinya nanti untuk IGD dental. Setiap hari ini 24 jam juga ada dokter gigi jaganya yang nanti akan melayani IGD dental ini. Jadi ini salah satu keunggulan kita dibanding di rumah sakit yang lain. wow, hal menarik Ya. juga ya. Ini yang membedakan dari rumah sakit gigi dan mulut lain juga atau Iya, bagaimana? dari rumah sakit gigi mulut yang lain mungkin sudah ada, tapi untuk rumah sakit umum biasa kan belum ada IGD Belum ada. dental. Nah, gitu. Jadi kita memfasilitasi itu. Wow, lengkap Oke. ya pasti ya. Iya. Oke. Dan habis ini kita mau kemana Bu? Kita nanti ke ruang farmasi sama ke ruang lab. Oke. Kita langsung ke sana ya Bu. Oke. Let's go, Ya. Tribuners. Tetap ikuti. Baik dok, Oke. ini tadi kita habis dari IGD, kemudian Iya. ini di pusat informasi ini apa Bu? Ya, Bisa jadi dijelaskan? ini pusat informasi atau bilik informasi, Yes. fungsinya untuk memberikan informasi terkait dengan perawatan yang ada di sini, rawat jalan ataupun rawat inap. Jadi pasien kalau misalnya butuh informasi harus kemana bisa
di bilik informasi ini. Ya. Oke. Ya. Selamat Setiap siang, hari akan ada yang jaga Yap. untuk bisa memfasilitasi pasien yang ingin mencari informasi. Dan kalau ada pengaduan juga bisa ke sini. Bisa ke sini. Bisa di sini. Nanti kita juga sudah sediakan kotak saran di Yaps, depan. Di depan. Ya, nanti tinggal tulis aja masukin atau bisa lewat barcode juga. Di situ ada barcode-nya, nanti bisa terhubung dengan Langsung namanya SIPANDU. Oke. Sistem pelayanan Sistem terpadu Pelayanan terpadu dari RSGM Unimus. dari RSGM Unimus. Setelah dari sini kita mau menuju kemana nih? Kita ke laboratorium klinik. Jadi Laboratorium kita klinik, ya. sebenarnya melayani laboratorium seperti cek darah rutin, Baik. ya cek darah lengkap, Yaps. baik atau kolesterol dan lain-lain bisa di sini. Untuk tes-tesnya. Iya, Izin masuk berarti ya, ya, Dok? silakan. Silakan, Ya. Mbak Bella. Kita ada di lab klinik dari RSGM Unimus. Baik, Nah, selamat pagi Bu Alfi. Selamat pagi, Bu Alfi. Ya, Bu Alfi, ini saya dari Tribun ingin tahu di laboratorium ini kira-kira nanti pelayanannya apa aja. Jadi pelayanan di laboratorium RSGM Unimus Ya. itu dilakukan dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Terus di sini sebelah sini Ya. itu ada tempat pengambilan darah. Pengambilan darah, baik. Itu alat-alat semuanya itu yang digunakan untuk pengambilan darah. Pasien biasanya duduk di situ. Biasanya menunggu di sana. Terus Juga ya, Dok? Ya, jadi ini bisa alat-alatnya sudah lengkap ya? Sudah memadai juga. Iya. Kebersihannya pun juga terjaga ya pastinya. Iya. Jadi kalau ada pasien yang rawat inap atau rawat jalan bisa periksanya di sini. Bisa di sini. Kalau misalnya tidak bisa diperiksa di sini, kira-kira rujukannya ke mana? kita ke salah satu laboratorium di Semarang. Ya. Kerjasama juga Kerjasama dengan Cito, laboratorium ya. Cito ya. Ya, Baik. gitu. Baik, kita lanjut lagi ya. Ya. Saya melihat ini ada water closetnya, gimana Bu untuk pelayanan sendiri, ada untuk disabilitasnya juga ternyata. Iya, kita sudah memisahkan antara water closet dari pasien biasa ya, sudah biasa tadi Yes. ada water closet untuk pria, wanita, Wanita, kita juga menyediakan di toilet disabilitas. Jadi Disabilitas. untuk pasien-pasien yang Ya. memang kurang bisa bergerak dengan ini atau misalnya menggunakan kursi roda atau ini bisa lansia atau bisa menggunakan toilet ini. Dan pastinya sudah ada pegangannya juga. Ya, jadi aman. Nah, Oke, luar biasa. Saya lihat ada poin untuk dokter umum. Jadi di RSGM Unimus ini tidak hanya untuk gigi dan mulut, tapi Iya. juga umum Kita tersedia juga menyediakan dokter gigi, dokter umum maksud saya ini untuk melayani ini juga. secara umumnya ya, penyakit iya. secara umum lah mungkin Iya. yang belum tahu gitu ya. Jadi Tribuners di RSGM ini tidak hanya untuk gigi dan mulut, tetapi untuk penyakit umum pun kalian bisa datang ke RSGM Unimus ini. Dan habis ini kita mau kemana nih, Dok? Mau ke radiologi, ini Baik. radiologinya ada di sini, radiologi kita. Coba kita masuk, Mbak. Tribuners. Bella, perkenalkan Ya. dulu. Ya. Ini sebagai radiografer dengan Radiografer, Bapak baik. Wingga, kami nanti bisa dibantu diberikan informasi bagaimana tentang radiologi yang di RSGM. Unimus ini. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Auga, saya sebagai radiografer di sini. Jadi layanan utama yang ada di RSGM Unimus terbagi menjadi dua. Yang Ya. pertama adalah ekstraoral, kemudian intraoral. Nah, kemudian masing-masing dari layanan tersebut memiliki spesifikasi masing-masing. Ya, contohnya intraoral kita ada periapikal, kemudian ada bedwing dan oklusal. Juga yang ekstraoral ada panoramik, kemudian CBCT, cepalometri. CBCT ada juga. Iya. Kemudian ada juga bahkan kita bisa memeriksa bone age di sini. Oh. Begitu. Ya, jadi memang keunggulan kita di sini CBCT di Semarang, kita salah Itu satu dia. pionir juga yang punya CBCT 3D gitu Oke, dan baik. bisa 3D mengukur bahkan. 3D ya. Wow. Secara 3D. Oke. Terus ketika tadi bilang CBCT saya langsung ada ya. Iya. Nah, kita mungkin ulas sedikit Wah, ya. tentang itu juga. Oke. Kita izin masuk ya. Ya, ini alat yang kita punya. Ya. Jadi alat ini sudah mengcover beberapa pemeriksaan Ya. seperti tadi ya panorami, cepalometri, kemudian yang paling kita unggulkan adalah CBCT. CBCT itu ya. 3D ya. 3D Baik. CBCT. Oke. Nah, alat ini produk baru yang
dengan kualitas yang cukup baik, Yaps. yang mampu bersaing di pasaran saat ini ya. Kelebihannya adalah dengan gambar yang begitu detail, Ya. dengan X-ray yang sangat atau dosis radiasi yang sangat kecil kita gunakan. Oke, jadi umumnya untuk pemeriksaan implan, dokter-dokter sebelum melakukan implan melakukan 3D dulu untuk pengukuran panjang dari implan yang ingin digunakan. Digunakan ya, dipasang ya. Oke. Nah, selain itu juga dari sisi efektivitas, jadi alat kita ini cukup sangat-sangat efisien dalam mengkonsumsi listrik atau listrik seperti itu. Mungkin mau coba bagaimana? Bisa Oh dicoba? bisa, nanti silakan bisa dicoba supaya tahu rasanya bagaimana sih pemeriksaannya. Sebenarnya pemeriksaannya juga nyaman saja ya, kalau misalnya lebih nyaman dibanding kalau misalnya yang Jadi nggak usah takut-takut ya, nanti Iya. ada rasa apapun. Oke. Dijamin nggak ada sakit apapun. Ya. Baik, oke. Ya, jadi setelah pemeriksaan dilakukan di ruangan pemeriksaan, jadi hasilnya nanti automatically langsung masuk ke dalam komputer. Ini salah satu contoh yang kita lakukan pemeriksaan CBCT. Jadi pemeriksaannya ini menghasilkan gambar 3D seperti ini. Nah, oke, nanti gambar ini kemudian akan kita lakukan pengukuran, kemudian nanti menghasilkan berapa besar serta ukuran implan yang perlu kita gunakan ketika pasien ingin melakukan implan gigi. Oke, selain itu, selain kita lakukan secara digital, kita juga print out dengan print 3D kita. Oke, ini merupakan salah satu contoh hasil print dengan Dicom printer kita, pemeriksaan panoramik. Oke, kemudian dari hasil ini, selain dari panoramik, terdapat juga hasil seperti cepolometri. Nah, yang umumnya pada masyarakat umum ketika melakukan ingin behel gigi atau pemasangan bracket melakukan dua pemeriksaan ini. Begitu. seru sekali ya Seru tadi ya, banget udah tadi. nyobain. Udah nyoba langsung lagi. Iya. Kemudian tadi ada untuk poli ini ya Bu, dokter umum. Iya, jadi ternyata ini ada juga. ada. Jadi selain poliklinik dokter umum, kita juga ada poliklinik gigi umum. Kalau misalnya pasien tidak mau sama spesialis, kita ada dokter gigi umum. Silahkan kita ke farmasi dulu Kita ke ya. farmasi ya. Oke. Nah, di sini Instalasi farmasi. ya. Oke, baik. Di sini di instalasi farmasi, di sini untuk loketnya ya, seperti Penyerahan biasa resep. penyerahan resep. Nanti petugasnya akan memberikan ini ya, mengambil resepnya nanti akan dipanggil. Gitu. Oke, mau kita masuk ke dalam? Boleh Bu. Oke. Selamat siang. Baik, Bu Meta, bisa dijelaskan apa saja yang ada di dalam sini? Kita melihat banyak sekali lengkap obat yang ada di RSGM Unimus ini. Kemudian untuk jam operasionalnya bagaimana dan kelebihannya apa saja? Oke, pelayanan di farmasi itu di RSGM kita ada beberapa depo. Yap. Jadi kita ada pelayanan instalasi farmasi di IGD, kemudian ada pelayanan farmasi di rawat jalan, kemudian rawat inap dan IBS. Oke, baik. Kemudian Jamnya? untuk jam operasionalnya untuk rawat jalan kita dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Ya. Kemudian untuk rawat inapnya kita 24 jam dan Wow. IGD juga 24 jam. Untuk obat kita udah sesuai sama formularium nasional dan semua obat di sini berizin BPOM dan Kemenkes. Jadi dijamin obat-obat di sini aman. Aman ya pastinya untuk para pelanggan setia dari RSGM Unimus. Oke, Betul. terima kasih ya Bu Meta untuk Terima waktunya. kasih, sama-sama.
Baik, setelah dari farmasi, kita mau menuju kemana nih, Dok? Kita mau ke poli spesialis dulu, Yaps. tapi sebelum ke poli spesialis kita berhenti ke dulu ke nurse station, Station dulu. dulu. Ini apa bisa dijelaskan untuk Tribuners yang Oke. belum mengetahui tentang Gigi? Boleh. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya, oke. Ini dengan perawat di nurse station bisa menjelaskan secara singkat apa saja kegiatan yang dilakukan nurse station. Ya, di nurse station ini biasanya pasien datang setelah dari pendaftaran, kemudian di sini screening awal seperti tanda-tanda vital, tensi, berat badan, dan suhu. Oke, baik, berarti sebelum kita ke poli, Yaps. screening dulu di nurse station ini. Oke, Selain baik. tadi pemeriksaan ini kita juga bisa menanyakan keluhannya dulu ya. Keluhannya dulu. Setelah itu baru bisa nanti ke poli rawat jalan Yaps. ataukah rawat Ke rawat inap. Oke, baik. Oke. Terima kasih ya, Kak Aga. Selalu sehat. Oke, baik. Selain itu di poliklinik spesialis Ya. kita juga ada mini playground mini ya. playground Jadi ini. tidak usah khawatir kalau Ya. misalnya pasien membawa Yang membawa anak, anak, menunggu di atau mana. menunggu di mana yang anak-anak juga suka dan Yaps. nyaman. Pasien anak pun juga bisa juga menunggu sebelum dipanggil ke poli, bisa Bisa bermain dulu di sini ya, sambil menunggu ini ya dari dokter memanggil. Iya. Baik, Dok. Bisa dijelaskan untuk polinya sendiri ada berapa dan apa saja? Jadi di sini polinya tuh sesuai dengan jumlah spesialis di kedokteran gigi ya. Ada sekitar jumlahnya ada 8. Jadi setelah dari nurse station tadi, Ya. setelah diperiksa dan screening kita bisa langsung ke poli masing-masing. Nah ini saya mau tunjukin salah satu poli spesialis. Spesialis Ini gigi poli, anak. ya untuk gigi anak ya. Yuk kita Baik. lihat yuk. Iya. Seperti namanya juga untuk anak ya Bu, pastinya ada wallpaper juga supaya anak-anak tidak bosan ya untuk periksa di sini. Ya supaya lebih menarik aja Lebih menarik suasananya aja, juga ya. tidak menakutkan. Tidak menakutkan dan ini benar-benar terang ya Bu, karena Iya. jendelanya lebar juga, Iya, nyaman jadi juga, tempat anak-anak, nyaman. jadi anak-anak ada experience Yaps. ke dokter gigi itu tidak menakutkan. Tidak menakutkan Iya, tetapi menyenangkan. menyenangkan. Oke. Ini salah Baik. satu contoh dari ruang rawat ya, ini khusus untuk anak. Untuk Jadi kita total tadi ada 8. ada 8 poli ya Bu? Iya. Baik. Bisa dijelaskan Bu untuk alatnya sendiri ini? Ya, untuk ini ya sama ya. Jadi ini masih standar kursi gigi serta di sini ada ruang konsultasi juga ya untuk konsultasi. pasien dan Ya. dokter. Kalau untuk khusus anak-anak biasanya nanti di akhir perawatan kita kasih stiker-stiker lucu Iya. gitu supaya anak-anak juga merasa senang ya. Oh, setelah ke dokter gigi mereka dapat Ada gift reward ya, lah. ada Oke. Setelah ini Dok, kita mau menuju kemana? Kita ke ruang CSSD ya. SSD. Oke. Langsung sama siang. penjaga ya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ini ada petugas CSSD, Yap. bisa dijelaskan secara singkat bagaimana? Izin memperkenalkan, Ya. memperkenalkan diri, saya Melinda. Ini adalah ruangan CSSD dan laundry. Di Ya. sini tempat untuk pengambilan alat Mhm. di RSGM dari poli rawat jalan, rawat inap maupun dari anak DDM. Ya. Jadi dokter di sini selain dokter gigi spesialis ada Yaps. juga mahasiswa koas ya Oh, dari baik. menempuh pendidikan dokter gigi juga mereka mensterilkan alatnya di sini semua ya. Oke. Mahasiswa kelas ini khusus untuk Unimus sendiri atau dari universitas lain juga boleh masuk di RSG ini? Sementara ini masih yang Unimus dari saja. fakultas saja, fakultas Dari kedokteran Fakultas gigi Kedokteran Unimus di saja. Unimus saja. Ya, Oke, gitu. baik. Jadi kita izin sebentar ya Izin lihat sebentar melihat ke dalam apa saja yang ada di dalam ya, Bu. Oke, let's go Tribuners, kita mau masuk ke dalam. Permisi. Sudah bahas lengkap banget di bawah. Ini kita sudah ada di lantai 2 ya. Iya, di Ini klinik sudah- integrasi. di klinik lantai integrasi ini udah pakai APD lengkap dua. Iya, pastinya. harus pakai APD level 2 ya. Level 2 baik. Paling nggak pakai gown, Yaps. possible yang ini sekali pakai. Yaps, langsung buang berarti aman Iya, ya. jadi nanti Steril. langsung dibuang. Ya. Ya, tentunya pakai masker juga. Oh iya, sangat. Ini berarti kita ada untuk integrasi, di integrasi Iya, ada yang terbuka,
Ini yang tertutup. Iya. Yang membedakan apa, Dok? Jadi kalau kita tuh membagi antara pasien mana yang harus ditaruh di kubikel yang terbuka Yes. ataupun kubikel yang tertutup. Nah, yang terbuka ini biasanya digunakan untuk pasien yang dia aerosolnya atau Rendah. ininya rendah ya. Jadi seperti kontrol Yes. itu bisa kita di sini. Masukkan Nah, di luar. sedangkan nanti kita lihat ya nanti di ruangan tertutup itu namanya ruangan tekanan negatif. Tekanan negatif. Ya, baik. ruangan itu biasanya digunakan untuk tindakan-tindakan yang aerosolnya tinggi. Aerosol tinggi. Ha-ha, Oke, misalnya seperti membersihkan karang gigi, terus bisa menumpat ya, Oh, menambal iya. gigi Yaps. itu kan aerosolnya tinggi, Tinggi. cipratan Yaps. saliva ataupun ini darahnya Dropletnya kan, juga ya. dropletnya ini tinggi. Jadi Luar biasa. oke, kita lihat Kita aja langsung dulu lihat aja, saya Ha-ha. penasaran ini. Kita Iya, mau oke. lihat yang untuk aerosol rendah Iya. atau yang tinggi dulu? Yang Silakan. rendah dulu. Yang rendah terlebih Ha-ha. dahulu. Kita mau kemana? Ya, kita ke sana dulu. Ke sana, ke kanan. ya. Mari Mbak Bella, Ya. saya tunjukkan ini salah satu contoh Yaps. kubikel komunal yang digunakan untuk yang aerosol aerosol rendah ya. Jadi hanya kontrol, Yaps. konsultasi kita bisa Di sini ya, untuk Ya. kubik yang terbuka. ya terbuka. Nah di sini juga kita bisa dilihat di sini dalam mengerjakan sesuatu Yaps. mahasiswa profesi dokter gigi itu didampingi supervisor yang itu adalah dokter gigi spesialis yang Ya. sesuai dengan bidang ilmu yang sedang dikerjakan. Gitu. Oke, Luar kita biasa penanganannya. iya pastinya. kita terima kasih. Terima kasih dokter gigi. Nah, mari kita lanjut ke Kemana nih, kubikel, Dok? Kubikel yang di tempat tertutup. negatif ya, Aerosol yang tinggi ya yang berarti ya? aerosol tinggi. Oke, let's go Tribuners. Baik dok, tadi sudah untuk kubik yang terbuka. Kemudian untuk yang tertutup ini, that's mean aerosolnya Ya, tinggi. aerosolnya tinggi jadi bertekanan negatif. Tekanannya negatif. Ya, asik banget kan jalan-jalan di sini. Luar biasa. Oke, terus kita coba masuk izin dulu ya. Ya. Oke. Let's go, Permisi Tribuners. ya dok. Permisi. Ya. Ya, gimana deh? Jadi di sini permisi dok. Ini di sini untuk apa namanya tekanan negatif fungsinya untuk pasien-pasien yang dia tindakannya aerosol tinggi. Aerosol tinggi. Ini ada Dokter Ageng SP Orto Yaps. yang sedang mendampingi mahasiswa profesi. Tuh, gimana Mbak? Seneng? Salah satu Seneng? pasiennya. Salah ya. satu pasiennya ya. Oke, terima kasih dok. Terima Permisi, kasih ya mampir dok sebentar. ya. Sehat selalu mbaknya. Terima Ya. kasih dok. Mari. Wow, menarik sekali ya ternyata tadi untuk yang kubik terbuka aerosol rendah, penanganannya untuk yang mungkin nggak begitu tinggi. Ya. Kemudian untuk yang aerosol tinggi ini tadi negatif ya. Ya, berarti. dengan tekanan negatif. Tekanan negatif. Ya, Oke. jadi gitu. Habis ini kita mau kemana dok? Habis ini kita nanti naik ke atas, Naik kita ke atas. ketemu sama Dok. kabit pelayanannya ya, Yes. Dokter Dokter, Ivi untuk iya. menjelaskan lebih lanjut terkait dengan perawatan Rawat rawat inap dan juga yang di fasilitas sini. lengkapnya lebih lagi akan Iya. dijelaskan detail oleh Iya. dokter gigi. So, don't go anywhere Tribuners, stay tune only on Dentist Tribun Cetak bersama dengan dokter gigi Ayu. Let's go. Terima kasih ya dokter Gigi Ayu udah sama-sama. nemenin Bella jalan-jalan, lihat fasilitas luar biasa lengkap banget nih di RSGM Ya, pokoknya Unimus. jangan kapok datang ke RSGM ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa ngobrol bareng ya dengan Dokter Ivi sebagai Kabidang Humas Pelayanan Yaps. Medik. Oh, Nanti gitu. di ruangan kita sudah sediakan. Ya. Oh, nah itu dia Dokter Ivi. Ya. Halo dok. Halo dok, ini saya nanti Selamat titip siang. Mbak Bella bisa diceritakan dan diinformasikan tentang rawat inap di RSGM Unimus. Iya, luar biasa. Baik, Terima Mbak kasih Bella, dokter saya Gigi Ayu. pamit Selamat dulu. melanjutkan kegiatan Ya, ya. mari. Lain. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go Tribuners. Kita akan bahas lebih detail lagi gimana rawat inap dan juga fasilitas lengkap yang ada di RSGM Unimus lebih detail lagi bersama dengan Dokter Gigi Ivi. Seperti apa kelanjutannya? Don't go anywhere. Stay tune only on Dentist RSGM Unimus Tribun Cetak. Let's go. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Dentist, diskusi interaktif pentingnya hidup sehat
Bersama saya Unika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam kesehatan gigi dan mulut yang ada di RSGM Unimus. Dan hari ini langsung menyapa dari gedung RSGM Unimus, sudah hadir bersama dengan Bella ada Dr. Gigi Filianti Eka Fitri Rahatina selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik RSGM Unimus. Selamat siang, apa kabar dokter? Selamat siang Mbak Bella. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Gigi Filianti ini ternyata akrab disapa Dokter Ivi. Yes. Tapi di balik nama ini tidak ada terbesit ini ya, kalimat Ivi itu, kata Ivi dari mana, Dok? Itu dulu dari orang tua sih, Baik. Mbak, ya. Jadi mungkin Panggilan ya? harapannya itu sebagai nama beken aja. Nama gitu. beken, nama panggungnya ya. Berarti Benar, ini Mbak. akrab disapa oleh para pasien, kemudian para rekan kerja juga ini Dokter Ivi. Ya. Oke, baik. Berarti saya memanggilnya Dokter Ivi ya untuk selanjutnya. Oke, Dokter Ivi, hari ini kita akan membahas terkait kerjasama laboratorium tambahan, kemudian fasilitas lengkap juga rawat inap yang ada di RSGM Unimus. Sebelum menarik panjang terkait pembahasan ini, Dok, boleh tahu nggak, mesti izin sedikit terkait kegiatan akhir-akhir ini yang Dokter Ivi lakukan? Seperti tadi sebelum syuting kan pasti banyak banget kegiatan atau kesibukan yang dijalankan. Silakan, Dok. Iya. Kebetulan pada hari ini kita sedang dalam rangkaian milad ketiga RSGM Unimus. Yaps. Jadi tanggal 12 kemarin kita habis ulang tahun, Mbak. Wow. Dan hari ini ada kegiatan bakti sosial Yaps. operasi bibir sumbing yang dilaksanakan di RSGM Unimus. Ya. Gitu, Mbak. Salah satu programnya itu ya. Program lainnya selain itu apa? Kalau yang lainnya itu kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan gratis di CFD. Yaps, Jadi di Car Free di di Simpang 5 Simpang nih. 5. Terus habis itu berikutnya kemarin hari Senin Selasa itu juga ada khitanan. Jadi ada bakso khitan juga. Dilanjutkan ini hari ini dengan operasi bibir sumbing. Dan alhamdulillah sih sebenarnya respon dari masyarakat juga cukup. Animo dari masyarakat pun juga banyak ya. Untuk sekitar RSGM Unimus sendiri atau paling banyak di mana? Kalau untuk kegiatan yang operasi bibir Yaps. sumbing ini, peserta itu malah justru dari luar kota Semarang. Dari luar kota Semarang. Iya. Oke, salah Kebanyakan satunya itu dari Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal. Terus bahkan yang paling jauhnya dari Rembang. dari Rembang sampai ke sini ya. Luar biasa. Jadi publikasi yang dilakukan dari RSGM Unimus sendiri juga cukup baik atau bahkan sangat baik ya. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah ya. Oke, ke Bella mau bertanya ini terkait pelayanannya sendiri. Untuk rawat inap, ini biasanya apa saja dan yang paling banyak dilakukan rawat inap di RSGM Unimus ini apa? Oke. Kalau untuk rawat inap memang kami satu jalurnya memang dari IGD bisa Yaps. ataupun dari pelayanan poli gitu ya. Kalau dari poli biasanya dokter gigi spesialis bedah mulut Ya. ini menjadwalkan pasiennya buat paling sering adalah operasi gigi impaksi. Gigi bisa dijelaskan kepada Tribuners untuk mengedukasi juga. Gigi Silakan. impaksi itu adalah gigi molar atau gigi geraham yang paling belakang Yaps. yang dia terhambat tumbuhnya sehingga perlu dilakukan tindakan atau perlu dilakukan perawatan supaya diambil giginya tersebut jadi tidak mengganggu perkembangan gigi yang lain. Oke, baik. Kan biasanya gigi geraham ada di belakang gitu, ketika mengganggu makanya agak sulit begitu ya, Dok. Biasanya itu kalau kita Itu kenalnya tuh karena yang gigi bungsu. itu. Gigi Nah, bungsu itu rata-rata karena apa, Dok? biasanya sih banyak faktor ya memang. Salah satu di antaranya? Salah satunya bisa jadi karena genetik. Genetik. Jadi ada yang dia rahangnya kecil tapi giginya gede-gede. Nah, sehingga kekurangan ruang nih, kekurangan daerah buat gigi itu tumbuh Yaps. gitu. Oh, kemudian bisa melukai gusi juga ya, Dok? Ya nggak jelas. sih? Berdarah, kemudian jadi radang Bengkak, juga, iya. bengkak. Waduh, bahaya nih ya. Mungkin Tribuners ada yang mengalami keluhan tersebut bisa langsung menghubungi RSGM Unimus pastinya ya. Oke, baik. Kemudian untuk alurnya sendiri, ini rawat inap bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau alurnya rawat inap, tadi ya ada dua, jadi bisa dari IGD, baik itu IGD umum maupun IGD dental. Yaps. Nah kalau dari atau yang ketiga adalah dari poli tadi itu dijadwalkan oleh dokter spesialis bedah mulutnya. Nah kalau misal kita dari IGD itu berarti kan untuk kasus kegawat daruratannya untuk hari ini kita di RSGM Unimus itu IGD umum itu sudah bisa menerima karena sudah juga ada spesialis penyakit dalam. Yaps. Jadi
kalau hanya sekedar demam, terus habis itu demam tinggi biasanya kan ya yang paling sering ya, atau sakit perut apa segala macam itu kami sudah bisa menerima. Tapi terus kemudian ditambah dengan pelayanan di spesialis bedah mulutnya. Spesialis bedah mulutnya ini juga kalau alurnya bisa dari, tergantung ya pasien ini menggunakan apa namanya, pembayarannya apa? Bisa BPJS, Ya, bisa yang lainnya. Betul banget. Jadi bisa ada dari BPJS, ada dari asuransi Asuransi, swasta, baik. benar banget. Terus atau bisa juga dengan umum gitu. Kalau Iya. misalnya dari BPJS jelas rujukan ya dari FKTP itu Yaps. kita harus punya. Terus kalau yang buat asuransi swasta simple aja sih sebenarnya. Jadi pasien akan dilayani dulu, setelah itu nanti apa namanya, berkas-berkasnya akan kami yang klaimkan. Jadi dari pihak rumah sakit yang akan mengurus ke asuransi. Jadi buat pasiennya itu sangat mudah gitu. Jadi tinggal masuk, selesai dapat perawatan, pulang dalam kondisi sehat, udah. Oke, luar biasa. Tadi Dokter Ivi bicara terkait data. Itu juga terjaga juga data-data semuanya, bahkan itu khusus untuk ini ya, petugas sudah ada fingerprintnya juga ya. Iya, Jadi jelas. data-datanya terjaga aman di RSGM Unimus Betul ini ya. banget. Tidak tersebar kemanapun, begitu benar? Oh iya, jadi itu sudah ada aturannya ya Mbak ya. Jadi Ya. udah ada undang-undangnya juga bahwa yang namanya rekam medis itu adalah satu dokumen yang sifatnya rahasia Yaps. gitu. Jadi tidak semua bisa mengakses, sehingga dalam penyimpanannya pun kita juga harus punya ketentuan khusus. Yaps. Oke. Tadi juga diajak keliling banyak banget layanan serta fasilitasnya. Selain itu ada rawat jalan juga. Ya. Kemudian untuk anak-anaknya pun juga ramah ya. Ada playground juga tadi. Bicara terkait gigi kan pasti dari kecil harus memperhatikan gigi di usia dini. Ya. Nah, untuk pasien anak-anak sendiri di RSGM Unimus ini bagaimana perkembangannya? Pasien gigi Untuk anak-anak. ya, pasien gigi anak kalau di RSGM itu termasuk yang trending topik. Trending topik. Jadi bisa benar-benar, dijelaskan ini yang membedakan RSGM banyak Unimus di Poli 8 ya, Poli 8 untuk dental anak, yang membedakan dengan rumah sakit lain untuk RSGM lain bagaimana? Kalau di pelayanan kami itu satu, karena itu ya fasilitas menunggunya itu dia nggak bosan gitu, karena kita kan punya playground di situ. Terus apa namanya, untuk anak-anak sendiri juga dokternya itu cukup ramah gitu ya terhadap anak-anak gitu. baik. Terus lagi yang paling mungkin agak beda gitu ya Yaps. dibandingkan dokter lainnya, untuk dokter spesialis kedokteran gigi anak kami itu dia setiap bekerja Yaps. itu selalu menggunakan baju kerja yang dengan motif kartun, Oh, baik. dengan motif yang superhero yang kayak gitu-gitu, yang itu jadi bikin minat anak Yaps, itu jadi yaps. meningkat. Dan bikin mindset atau pola pikir dari si anak sendiri bahwasanya ke rumah sakit tidak menakutkan, lebih tepatnya menyenangkan gitu. Oke. Berasa kayak main Berasa gitu ya. kayak main. Oke. Nah, bicara terkait main kemudian kerja ini Dokter Gigi Ivi. Sebenarnya sudah berapa lama menjadi seorang dokter gigi? Saya sejak 2016 baik, 8 menjadi tahun dokter yang lalu. gigi, dan sejak 2019 saya bergabung di RSGM. Di RSGM Unimus. Oke, balik lagi terkait itu tadi ya, fasilitas dan juga layanan rawat inap. Kemudian untuk laboratoriumnya, tadi saya juga sudah sempat jalan-jalan diadak sama Dokter Gigi Ayu. Ini banyak banget ini ternyata ya. Kayaknya belum lengkap tadi ya, harus lebih lama Harus lagi gitu ya, motor lagi. Baik, dan juga tadi untuk ini juga radiologinya. Ya. Tadi saya sempat nyoba juga. Oh, Itu seru juga ternyata ini. Dan alat-alatnya juga lengkap. ya, teknologinya juga terbarukan ya. Jadi memang di Kota Semarang mungkin bisa dihitung jari yang Iya, punya iya. yang punya alat CBCT. CBCT gitu ya. benar, 3D Benar. lagi ya kan? Betul. Wow, Itu luar udah biasa. enak banget tuh. Oke, baik Dokter Gigi Ivi ini nampaknya last but not least ya, karena oke. saya tahu Dokter Gigi Ivi ini sibuk sekali. Apalagi untuk Milad ini ya pastinya ya. Ternyata nggak cuma Dokter Gigi Ivi, Dokter Gigi Ayu juga loh. Tadi habis Betul jalan-jalan banget. langsung rapat, langsung Zoom ya ampun. Saking sibuknya Kita ya. gantian kayaknya. Gantian ya. Kerja sama yang baik ya ternyata ya, Benar sinergi yang baik. banget. Oke, baik last but not least, harapan atau pesan yang disampaikan bagi para tribuners tentunya untuk para pasien-pasien RSGM Unimus nih untuk memeriksakan giginya ke RSGM Unimus dan juga tetap menjaga kesehatan gigi serta mulut mereka. Silakan. Oke, Pesan dan kepada harapan. seluruh tribuners dan juga yang menonton gitu ya, Ya. semuanya
menjaga kesehatan gigi dan mulut itu tidak hanya kita memikirkan satu rongga mulut saja, tapi di mana kita bicara tentang seluruh tubuh kita gitu. Karena yang namanya penyakit atau yang namanya ujung tombak kesehatan itu sebenarnya ada di dalam rongga mulut kita. Karena apapun itu akan masuk lewat mulut gitu, sehingga ada baiknya untuk terus bisa mengontrol, terus bisa konsultasi rutin gitu ya, selama ini sih 6 bulan sekali gitu ke dokter gigi untuk bisa kontrol secara rutin. Mungkin itu saja, dan kalau kontrol mungkin sebaiknya bisa ke RSGM Unimus. RSGM Unimus. Pastinya udah ada Instagramnya juga lengkap. Oh, jelas. Bisa langsung mengunjungi juga ya. Iya. Pendaftaran juga bisa lewat situ. Pendaftaran bisa langsung lewat situ juga. Oke, baik, terima kasih Dok sekali lagi, dan last but not least juga pastinya Bila minta mungkin nggak 3 kata terakhir, jargon saja dari RSGM Unimus, silahkan. RSGM Unimus, care for the excellence. Sekali lagi terima kasih Dr. Gigi Ivi untuk waktunya. Sehat selalu, semangat selalu untuk kesibukannya program-program selanjutnya ya. Salam juga untuk Dr. Gigi Ayu ya. Terima kasih sekali lagi. Dan Tribuners, untuk dentis kali ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kesehatan gigi dan mulut apabila tidak ditindaklanjut akan menjadi kasus dan tidak akan terurus. Untuk itu perlu penanganan khusus dengan pekerjaan yang fokus oleh RSGM Unimus. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Dentis only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Yuniko Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit diri bersama juga dengan Dr. Ivi. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.